Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afatul Tania dengan NIM 2250801011111004 dari kelas M03 Pengantar Bioteknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang DNA dan RNA. DNA merupakan sebuah polimer asam nukleat yang tersusun secara sistematis dan berfungsi sebagai pembawa informasi genetik yang diwariskan ke generasi selanjutnya. Informasi genetik diatur dalam bentuk kodon yang terdiri dari 3 pasang basa nukleotida. Secara umum, seluruh informasi genetik yang menentukan karakteristik makhluk hidup disimpan dalam DNA yang berada di dalam inti sel. DNA memiliki untaian yang cukup panjang. Agar DNA dapat tertata dengan baik di dalam inti sel yang kecil, DNA tersebut dililitkan pada protein yang disebut dengan histon. Secara struktural, DNA terdiri dari polimer nukleotida, di mana tiap nukleotida terdiri dari 2 gula deoksiribosa, fosfat, dan juga basa. DNA membentuk struktur heliks ganda yang terdiri dari 2 untai yang diikatkan oleh ikatan hidrogen antara basa-basa yang ada. Molekul DNA tersusun dari 2 untaian atau strand polipeptida. 2 untaian dari struktur DNA tersusun secara antiparalel, yaitu satu untaian terbentang dari ujung 5 ke ujung 3 dan untaian satunya terbentang dari ujung 3 ke ujung 5. Basa nitrogen dari untaian 1 berikatan dengan basa nitrogen dari untaian lainnya membentuk pilihan ganda atau double helix. Terdapat 4 jenis basa dalam DNA, yaitu adenin, sitosin, guanin, dan juga timin. Adenin akan membentuk 2 ikatan hidrogen dengan timin, sementara itu guanin akan membentuk 3 ikatan hidrogen dengan sitosin. Kombinasi jumlah dan susunan ikatan-ikatan basa yang terbentuk memungkinkan setiap individu mempunyai cetak biru genetik yang spesifik bila dibandingkan dengan organisme lain. Nukleotida merupakan molekul yang dianggap sebagai unit fungsional RNA dan DNA yang paling sederhana. Mereka adalah penyusun RNA dan DNA. Nukleotida terdiri dari 5 gula karbon yang melekat pada basa nitrogen dan gugus fosfat. Nukleotida yang merupakan monomer asam nukleat building block memiliki banyak fungsi dalam metabolisme seluler. Sebagai konstituen asam nukleat, DNA dan RNA, nukleotida berfungsi sebagai gudang informasi genetik. Struktur nukleotida terdiri dari 3 bagian, yaitu basa nitrogen heterosiklik, gula deoksiribosa, dan juga gugus fosfat. Molekul nukleotida yang gugus fosfatnya mengalami hidrolisis dinamakan dengan nukleosida. Basa dan gula pentosa penyusun nukleotida merupakan bentuk senyawa heterosiklik. Basa nitrogen merupakan struktur berbentuk lingkaran yang mengandung nitrogen dan bisa berbentuk purin atau pirimidin. Basa nitrogen golongan purin mempunyai 2 struktur cincin yang menyatu, yaitu struktur cincin dengan 6 atom karbon dan 5 atom karbon. Basa nitrogen golongan purin yang ada pada asam nukleat adalah adenin dan juga guanin. Basa nitrogen golongan pirimidin mempunyai 1 struktur cincin yang tersusun dari 6 atom karbon. Basa nitrogen golongan pirimidin yang ada pada asam nukleat yaitu sitosin dan timin. Tiap-tiap nukleotida memiliki salah satu basa dari golongan purin atau pirimidin. Gula pentosa penyusun nukleotida mempunyai bentuk furanosa. Dalam nukleotida penomoran atom karbon pada gula pentosa menggunakan tanda prime. Gula pentosa penyusun asam nukleat yaitu 2-deoksiribosa dan deribosa. Basa nitrogen heterosiklik terikat secara kovalen dengan pentosa dalam ikatan N-beta glikosil. Ikatan N-beta glikosil terjadi antara karbon 1 pada pentosa dengan nitrogen nomor 1 pada pirimidin dan nitrogen nomor 9 pada purin. Gugus fosfat terikat pada karbon 5 gula pentosa melalui mekanisme esterifikasi sehingga dinamakan dengan ikatan fosfodiester. Gula deoksiribosa terdiri dari 5 atom karbon yang berfungsi sebagai rangka bagi molekul nukleotida. 5 atom karbon dalam rantai polinukleotida memiliki posisi sentral yang menghubungkan atom karbon dengan 1 atau lebih gugus fosfat. Gula bergabung dengan tetangganya melalui serangkaian ikatan yang disebut dengan ikatan
fosfodiester. Gugus fosfat adalah dua cincin karbon dan nitrogen yang menyatu dan satu atau lebih gugus dapat dihubungkan ke rantai polinukleotida. Gugus fosfat terhubung ke karbon pertama dari gula melalui ikatan fosfodiester. Molekul nukleotida akan membentuk asam nukleat dengan membentuk ikatan fosfodiester, di mana gugus 5-fosfat pada unit nukleotida akan berikatan dengan gugus 3-hidroksil pada unit nukleotida lainnya. Ikatan kovalen pada asam nukleat terdiri atas gugus fosfat dan gula pentosa yang linear dengan basa nitrogen heterosiklik sebagai interval cabangnya. Semua ikatan fosfodiester dapat membentuk rantai panjang yang linear dengan polaritas spesifik pada 5N dan 3N. Ujung nukleotida yang memiliki posisi 5 dinamakan 5N, sedangkan ujung lainnya yang memiliki posisi 3 dinamakan 3N. Berdasarkan konvensi, rantai single asam nukleat selalu digambarkan dengan 5N pada kiri dan 3N pada kanan, sehingga arahnya dari 5 ke 3. Nukleosida merupakan sebutan untuk bagian dari nukleotida tanpa gugus fosfat. Nukleosida adalah molekul organik yang terdiri dari 5 gula karbon yang melekat pada basa nitrogen. Basa nitrogen dapat berupa basa nitrogen yang bergantung pada jenis nukleosida yang akan dikembangkan. Jenis basa nitrogen yang paling umum digunakan sebagai penyusun nukleosida adalah adenin, guanin, sitosin, timin. Nukleosida dapat dibuat menjadi nukleotida dengan hanya menempelkan satu atau lebih gugus fosfat ke dalamnya. Selanjutnya yaitu macam-macam DNA. Yang pertama, pDNA. Watson Crick pertama kali mengenalkan bentuk dari pDNA sebagai double helix atau rantai untai ganda. pDNA adalah DNA yang selama ini kita kenal dan paling melimpah dalam tubuh makhluk hidup. Dilansir dari Biology Libre Text, pada pH netral dan konsentrasi garam fisiologis DNA secara alamiah membentuk umumnya berupa DNAB. Satu putaran pDNA memiliki 10 pasang basa, diameter 20 angstrom, tinggi 34 angstrom dengan inti pusat yang kokoh. pDNA memiliki cincin gula deoksiribosa berupa endokonformasi C2. Yang kedua yaitu aDNA. aDNA adalah bentuk dari pDNA yang berubah karena mengalami dehidrasi. Dilansir dari Visual Science, pada penambahan larutan non-elektrolit, pDNA mengalami dehidrasi dan mengubah cincin gula deoksiribosa dari bentuk endokonfirmasi C2 ke bentuk C3 dan membentuk aDNA. aDNA memiliki heliks 10 pasang basa, berdiameter 26 angstrom, tinggi 28,6 angstrom pada satu putarannya. Yang ketiga yaitu zDNA. Andreas Wang dan Alexander Rich menemukan bahwa bentuk dari pDNA dapat berubah karena kondisi garam tinggi atau kelembapan yang rendah membentuk zDNA. zDNA memiliki bentuk double helix kidal karena bentuknya berputar ke kiri bukan ke kanan seperti pDNA ataupun aDNA. Setiap putaran helix zDNA mengandung 12 nukleotida dengan pola zigzag dan inti yang padat. Heliksnya memiliki diameter sebesar 18 angstrom dengan tinggi 44 angstrom, yang berarti zDNA lebih sempit dan lebih panjang bila dibandingkan dengan aDNA dan pDNA. zDNA memiliki cincin gula deoksiribosa C2 untuk pirimidin dan C3 untuk purin. Selanjutnya yaitu RNA atau ribonucleic acid. RNA adalah singkatan dari ribonucleic acid yang merupakan salah satu materi genetik yang terdiri dari nukleotida. Dalam tubuh manusia, RNA berperan sebagai pembawa informasi genetik dan menerjemahkannya dalam sintesis berbagai macam protein. RNA merupakan suatu jenis asam nukleat yang terdiri dari satu rantai polinukleotida yang pendek dan tidak berpilin. Nukleotida merupakan unit dasar pembentuk RNA. Setiap molekul RNA tersusun dari urutan nukleotida yang berbeda-beda, terdiri dari 3 komponen yaitu gula pentosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Gula pentosa dalam nukleotida RNA adalah ribosa, sedangkan basa nitrogen yang terdapat dalam RNA terdiri dari adenin, sitosin, guanin, dan urasil. Gula pentosa merupakan komponen yang sangat penting dalam RNA karena menghubungkan antara basa nitrogen yang satu dengan yang lain untuk membentuk rantai polinukleotida.
Gula pentosa dalam RNA memiliki 5 atom karbon dan diberi nama dengan ribosa. Struktur ribosa mirip dengan struktur deoksiribosa, yaitu gula pentosa yang ditemukan dalam DNA, namun berbeda dalam satu atom karbon. Pada RNA, atom karbon kedua pada ribosa memiliki gugus hidroksil yang tidak ditemukan pada DNA. Basa nitrogen RNA dibedakan menjadi basa purin dan basa pirimidin. Basa purinnya sama dengan DNA, yaitu tersusun atas adenin dan guanin, sedangkan basa pirimidinnya berbeda dengan DNA, yaitu tersusun atas sitosin dan urasil. Basa nitrogen ini berfungsi untuk membentuk pasangan basa dengan basa nitrogen lain pada rantai DNA yang berlawanan arah untuk membentuk helix tunggal. Pasangan basa antara adenin dan urasil dan guanin dan juga sitosin mengikat dengan kekuatan nitrogen. Seperti halnya DNA, RNA juga terbagi menjadi beberapa macam, yaitu antara lain ada RNA transfer atau tRNA, RNA ribosom atau rRNA, dan pembawa pesan atau mRNA. Yang pertama yaitu mRNA atau messenger RNA. mRNA disebut juga dengan RNA duta atau RNA kurir. mRNA merupakan RNA terpanjang yang berbentuk pita tunggal. mRNA, messenger RNA, berfungsi sebagai transkrip dari DNA dan membawa informasi genetik ke ribosom. mRNA juga disebut dengan istilah kodon karena fungsinya sebagai pembawa kode-kode genetik dari DNA ke ribosom. Molekul mRNA mengandung urutan coding untuk protein. Molekul-molekul mRNA dapat bervariasi dalam ukuran dengan transkrip eukariotik terbesar asam ribonukleat yang dikenal. Hal ini paling jelas sebelum splitting intron karena banyak transkrip melebihi 100 kb banyaknya. Yang kedua yaitu tRNA atau transfer RNA. tRNA merupakan RNA terpendek dan berperan sebagai penerjemah kodon yang dibawa oleh mRNA. Fungsi lainnya yaitu membawa asam-asam amino untuk disusun menjadi protein. Bagian tRNA yang dapat berhubungan dengan kodon yang dibawa oleh mRNA disebut dengan antikodon. tRNA yang berfungsi dalam proses translasi untuk membawa asam amino ke ribosom dan memasangnya dalam urutan yang benar. Yang ketiga yaitu rRNA atau ribosomal RNA. rRNA adalah jenis RNA yang merupakan komponen struktural dari ribosom, tempat terjadinya proses translasi. rRNA membentuk bagian utama dari ribosom dan berperan dalam pembentukan ikatan peptida antara asam amino dalam proses sintesis protein. rRNA merupakan RNA dengan jumlah terbanyak. Strukturnya berupa pita tunggal yang tidak bercabang dan fleksibel. Molekul RNA ribosom terdiri dari 65-70% dari massa ribosom yang bertanggung jawab untuk sintesis protein. Selain itu, RNA juga dapat berperan sebagai enzim atau katalisator biologis yang dikenal sebagai ribozim. Ribozim mampu mengkatalisasi reaksi kimia seperti pemotongan atau penggabungan molekul RNA lainnya. Contoh ribozim adalah ribonuklease B yang berfungsi dalam pemrosesan RNA prekursor menjadi tRNA yang matang. Selanjutnya yaitu perbedaan antara DNA dan RNA. DNA merupakan gugus asam amino rantai ganda yang berfungsi dalam mengatur aktivitas genetis dan sintesis protein dengan kandungan 2 basa nitrogen, purin dan pirimidin, dan juga gugus fosfat. Sedangkan RNA adalah gugus asam amino rantai tunggal yang mengandung 2 basa nitrogen yaitu purin dan pirimidin yang hanya berfungsi untuk melakukan sintesis protein. Perbedaan DNA dan RNA berdasarkan rantai polinukleotidanya yaitu jika DNA memiliki rantai polinukleotida ganda, sementara RNA hanya memiliki rantai polinukleotida tunggal. Jika dilihat berdasarkan letaknya, pada umumnya DNA hanya bisa kita temukan pada inti sel, sementara RNA dapat ditemukan di beberapa organel sel antara lain yaitu inti sel, sitoplasma, dan juga ribosom.
Berdasarkan gula pentosanya, gugus gula yang menyusun DNA yaitu gula deoksiribosa, sedangkan gugus gula yang menyusun RNA yaitu ribosa. Deoksiribosa sendiri merupakan gabungan dari dua gugus gula ribosa. Berdasarkan basa nitrogennya, DNA mengandung dua basa nitrogen yaitu purin yang terdiri dari adenin dan guanin, dan pirimidin terdiri dari sitosin dan timin, serta ada tambahan gugus fosfat. Sementara RNA tidak mengandung gugus fosfat, hanya terdapat dua basa nitrogen diantaranya yaitu purin yang terdiri dari adenin dan guanin, dan juga pirimidin yang terdiri dari sitosin dan urasil. Jika dilihat berdasarkan kadarnya, kadar RNA dapat berubah karena adanya aktivitas sintesis protein. Sementara itu, kadar DNA bersifat statis karena tidak dipengaruhi aktivitas sintesis protein ataupun aktivitas genetis. Yang terakhir, jika dilihat dari fungsinya, fungsi DNA sendiri lebih kompleks, yakni sebagai pengendali aktivitas genetis, faktor keturunan, dan kegiatan sintesis protein. Sementara itu, RNA hanya berfungsi sebagai pengendali sintesis protein saja. Selanjutnya yaitu dogma sentral. Dogma sentral merupakan prinsip dasar dalam biologi molekuler yang menjelaskan tentang aliran informasi genetik dari DNA ke RNA, selanjutnya RNA ke protein yang terjadi di dalam sel. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Francis Crick pada tahun 1958 dan masih digunakan dalam penelitian biologi molekuler sampai saat ini. Dogma sentral menjelaskan tentang bagaimana proses pembacaan materi genetik menjadi protein yang berperan sebagai tahap metabolisme di dalam tubuh suatu organisme. Dogma sentral biologi molekuler terbagi atas 3 tahapan besar, yaitu replikasi, transkripsi, dan replikasi. Ketiga tahap ini memungkinkan penyalinan materi genetik untuk menjadi protein. Tahap pertama yaitu replikasi DNA. Replikasi merupakan suatu proses penggandaan DNA yang terjadi pada sel hidup seluruhnya. Tujuan dari replikasi ini yaitu untuk menyediakan salinan DNA yang identik bagi setiap sel baru yang terbentuk melalui pembelahan sel. Untuk melaksanakan replikasi, beberapa enzim diperlukan untuk membantu dalam pembukaan rantai DNA, pembentukan nanti baru, serta penggabungan DNA yang dihasilkan. Replikasi DNA terjadi ketika molekul DNA memperbanyak diri untuk membentuk dua molekul identik yang terpisah. Proses ini terjadi pada fase S-siklus sel dan melibatkan enzim yang disebut dengan enzim polimerase. Proses replikasi DNA memastikan bahwa setiap sel memiliki kumpulan informasi genetik yang sama dengan sel induknya. Proses replikasi dimulai dengan terbentuknya titik awal replikasi yang disebut dengan ORI, origin of replication. ORI merupakan rangkaian nukleotida khusus pada rantai DNA yang berfungsi sebagai titik awal terjadinya replikasi. Replikasi DNA berlangsung ke dua arah. Helikase merupakan enzim yang memisahkan kedua untai DNA pada proses replikasi DNA in vitro. Dalam molekul DNA rantai yang panjang, replikasi terjadi pada potongan-potongan rantai yang pendek, dan kedua rantai DNA induk yang terpisah hanya pada titik awal replikasi membentuk molekul seperti huruf Y atau biasa disebut dengan fork replikasi. Rantai DNA baru tumbuh dalam arah 5 ke 3 dengan penambahan molekul deoksiribonukleotida pada gugus 3 OH. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim DNA polimerase. Karena kedua rantai DNA adalah antiparalel, rantai yang berperan sebagai tempat dibaca dari ujung 3 ke arah 5, satu rantai DNA baru disintesis secara kontinu dan rantai lain secara dikontinu. Rantai yang disintesis secara kontinu atau leading strand adalah rantai yang sintesisnya 5 ke 3 nya berlangsung ke arah yang sama dengan pergerakan fork replikasi. Sedang rantai diskontinu atau lagging strand adalah rantai yang sintesis 5 ke 3 nya berlangsung berlawanan dengan arah pergerakan fork replikasi. Tahap selanjutnya yaitu ada transkripsi. Proses sintesis molekul RNA menggunakan DNA sebagai tempat disebut dengan transkripsi. Molekul RNA yang disintesis mempunyai urutan basa yang komplement dengan salah satu rantai DNA.
Proses transkripsi menghasilkan 3 jenis molekul RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan juga rRNA. mRNA merupakan blueprint yang 31 mengkode urutan asam amino dari satu atau lebih polipeptida yang terdapat dalam satu gen atau sekumpulan gen. tRNA berfungsi membaca informasi yang dikode oleh mRNA dan mentransfer asam amino tertentu ke rantai polipeptida yang sedang tumbuh selama proses sintesis protein. Selanjutnya yaitu rRNA merupakan komponen ribosom yang berfungsi sebagai cetakan tempat sintesis protein terjadi. Transkripsi terjadi ketika molekul DNA ditranskripsi menjadi molekul RNA. Proses ini melibatkan RNA polimerase yang mensintesis RNA berdasarkan urutan basa nitrogen pada molekul DNA. Proses transkripsi memungkinkan informasi genetik yang terkandung dalam DNA diubah menjadi bentuk RNA yang dapat diekspresikan dan digunakan dalam sintesis protein. Ada 3 tahapan dalam proses transkripsi. Yang pertama yaitu inisiasi transkripsi. Proses ini dimulai ketika enzim RNA polimerase mengenai dan berikatan dengan DNA pada tempat yang disebut dengan promotor. Promoter adalah urutan DNA khusus yang terletak di depan gen yang memberikan sinyal untuk dimulainya transkripsi. Setelah berikatan dengan promoter, RNA polimerase membuka molekul DNA dan membentuk kompleks inisiasi dengan molekul DNA template. Tahapan inisiasi yaitu yang pertama, RNA polimerase yang melekat pada daerah promoter atau pangkal transkripsi untuk memulai transkripsi. Selanjutnya, RNA polimerase kemudian dengan komponen protein sehingga membentuk kompleks inisiasi transkripsi. Selanjutnya, RNA polimerase membuka untian rantai ganda pada DNA. Yang kedua yaitu elongasi transkripsi. RNA polimerase memindahkan diri ke sepanjang molekul DNA template dan menambahkan nukleotida RNA yang komplementer dengan urutan DNA. Nukleotida baru terikat satu persatu pada ujung 3 nukleotida RNA seiring dengan pemisahan ikatan hidrogen antara basa nitrogen DNA dengan basa nitrogen RNA. RNA polimerase terus melintasi DNA template dan menambahkan nukleotida RNA sampai mencapai bagian akhir gen. Tahapan elongasi yaitu setelah rantai ganda DNA terbuka, RNA polimerase kemudian menyusun untaian nukleotida RNA dari arah 5 ke 3 sesuai dengan pasangan basa nitrogennya sehingga terjadi pemanjangan DNA. Selanjutnya, RNA akan membentuk pasangan basa adenin dengan urasil. Tahap selanjutnya yaitu terminasi transkripsi. Proses transkripsi berakhir ketika RNA polimerase mencapai urutan DNA khusus yang disebut dengan terminator. Setelah mencapai terminator, RNA polimerase berhenti menambahkan nukleotida RNA dan melepaskan transkrip RNA yang baru dibuat. Setelah itu, molekul RNA yang baru dibuat diakhiri dan disusun menjadi bentuk akhirnya. Tahapan terminasi yaitu terminasi terjadi pada daerah terminator. Daerah ini memiliki urutan DNA yang berfungsi untuk menghentikan proses transkripsi. Selanjutnya, rantai DNA menyatu kembali, kemudian RNA polimerase dan mRNA yang telah terbentuk akan terlepas dari DNA. mRNA merupakan RNA yang mengandung kode genetik hasil transkripsi basa nitrogen pada DNA yang menjadi cetakan untuk menjadi urutan asam amino polipeptida yang mengkode suatu protein tertentu. Selanjutnya, mRNA akan keluar dari inti sel melalui pori-pori nukleus dan masuk ke dalam sitosol. Tahap yang ketiga yaitu translasi. Translasi adalah sintesis polipeptida dari mRNA untuk menentukan urutan-urutan asam amino yang akan membentuk suatu protein. Translasi terjadi di ribosom. Translasi terjadi ketika molekul RNA diterjemahkan menjadi protein. Proses ini terjadi di ribosom dan melibatkan sejumlah besar molekul RNA dan protein yang berbeda. Proses translasi memungkinkan informasi genetik dalam RNA diubah menjadi urutan asam amino dalam protein. Terdapat beberapa tahapan pada proses translasi, yaitu inisiasi translasi. Tahapan inisiasi dimulai ketika ribosom menempel pada ujung 5 mRNA. Selanjutnya, RNA yang membawa asam amino pertama mengikat ke ribosom. Kompleks inisiasi kemudian bergerak sepanjang mRNA sehingga menemukan kodon
adenin, urasil, dan guanin yang merupakan kode start untuk sintesis protein. Selanjutnya yaitu elongasi. Setelah codon start ditemukan, tahap elongasi pun dimulai. Pada tahap ini, tRNA membawa asam amino lainnya bergabung dengan ribosom melalui pengenalan codon pada mRNA. Ribosom kemudian membantu membentuk ikatan peptida antara asam amino yang dibawa oleh tRNA kemudian dengan asam amino baru yang dibawa oleh tRNA baru. Selama proses ini, ribosom bergerak maju sepanjang mRNA dan membantu menambahkan asam amino ke rantai polipeptida. Selanjutnya yaitu terminasi translasi. Tahap terminasi terjadi ketika ribosom mencapai codon stop pada mRNA. Codon stop tidak membawa asam amino tetapi mengindikasi akhir dari sintesis protein. Selama tahap ini, ribosom melepaskan rantai polipeptida dari tRNA dan mRNA dan menyebabkan ribosom berhenti bekerja. Sekian penjelasan materi DNA dan RNA dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.